Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansyalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Hadirin sahabat Brownies cinta yang kami banggakan dan kami cintai, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi keimanan, diberi keislaman, sehingga kita dengan ikhlas, dengan bangga menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa ada halangan satu apapun. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita, pada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya, tabiin wa tabiin, dan kepada kita semua yang insya Allah akan tetap istiqomah dalam jalan dakwah ini. Hadirin sahabat Brownies cinta yang kami banggakan, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah rata-rata diberikan umur yang pendek. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang umurnya bisa sampai ratusan tahun, umat Nabi Muhammad SAW rata-rata berumur 60 sampai 70 tahun. Mungkin ada yang diberi kelebihan sampai 80 dan 90 tahun. Namun, walaupun umurnya pendek, umat Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah keistimewaan, yaitu diberikan sebuah malam yang kita namakan adalah Lailatul Qadar, di mana seseorang yang bisa menjalankan ibadah kebaikan, amal soleh pada malam tersebut, insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih sama dengan pahala kebaikan selama 83 tahun sekian bulan. Itu luar biasa banget. Jadi walaupun secara umur duniawinya hanya 60 atau 70 tahun, namun apabila bisa menjalankan ibadah pada malam Lailatul Qadar dan seseorang menjumpai malam Lailatul Qadar sedang beribadah, insya Allah akan mendapatkan gambaran ganjaran pahala selama kurang lebih 1000 bulan. Berbeda dengan amalan-amalan lain, amalan Lailatul Qadar ini sedikit sekali umat-umat muslim yang bisa mendapatkan atau menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Tidak semua orang bisa mendapatkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Ya, walaupun mungkin jauh-jauh hari sudah berusaha untuk bisa bangun malam pada jam-jam tertentu, tapi karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pada siapa yang dikehendaki, sehingga tidak semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Hadirin sahabat Brownies yang berbahagia, jadi untuk bisa menjalankan ibadah amal soleh pada malam Lailatul Qadar, kita perlu persiapan khusus. Harapannya nanti di malam Lailatul Qadar yang menurut para ulama itu adalah di malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Namun jauh-jauh hari kita harus sudah mempersiapkannya sebaik mungkin. Salah satunya adalah kita terbiasa menghidupkan amaliyah Ramadan pada malam hari sebelum tanggal 21 dan seterusnya. Jadi mulai malam pertama, malam kedua, seterusnya sampai malam ke-20, kita harus biasakan untuk bisa mengisi malam-malam kita dengan ibadah-ibadah kebaikan. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, tanggal 21 sampai tanggal 29 atau tanggal 30, karena kita fokus mengejar malam Lailatul Qadar, otomatis kita harus bisa mengisi malam-malam kita dengan amal ibadah. Kurangi porsi tidur kita, atur jam tidur kita, sehingga pada malam Lailatul Qadar itu kita bisa menjumpainya. Ya, salah satu persiapan yang pertama adalah isi malam-malam di 10 hari terakhir atau malam Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah baik sholat
maupun ibadah tilawah. Yang selama ini tilawahnya masih kisaran 1 juz per hari, pada malam Lailatul Qadar bisa ditingkatkan menjadi 2 atau 3 kali 3 juz dalam satu malam. Sehingga ketika misalnya mulai tilawah jam 10, kurang lebih 1 juz dibaca 1 jam, berarti kalau 2 juz berarti 2 jam, jam 12 kita masih terjaga dalam kondisi membaca ayat-ayat Al-Quran. Atau isi dengan sholat. Misalnya kalau tilawah badan kita kurang kuat, bisa dengan sholat atau zikir sepanjang malam, agar saat Lailatul Qadar datang kita sedang dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah amalan sedekah. Ya, kita tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar, jam berapa, malam keberapa, tapi kita dianjurkan untuk senantiasa bersedekah pada malam-malam di bulan Ramadan. Sehingga karena kita sudah terbiasa dengan bersedekah, nanti ketika malam Lailatul Qadar itu sendiri turun, kita sedang dalam kondisi beribadah berupa berinfak atau sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa ikut membangunkan teman-teman lain yang bersama dengan kita, entah itu yang di rumah. Misalnya saat jam 12 malam kita bel, kita hubungi, kita miss call istri kita, anak kita, saudara-saudara kita untuk bangun malam dan menegakkan sholat malam atau zikir malam. Jadi biasakanlah di 10 hari terakhir kita untuk meninggalkan rumah kita sebentar. Bila perlu, kalau memang tidak ada agenda penting, kita bisa itikaf di masjid terdekat. Itikaf ini adalah upaya kita untuk berdiam di masjid dan mengisi dengan amalan-amalan yang berisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti itikaf kita hanya pindah tidur dari rumah kemudian tidur di masjid, tapi tidak diiringi dengan aktivitas kebaikan. Namun kita niatkan bahwa mulai tahun ini kita coba itikaf di masjid dan niatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga begitu sampai di masjid kita bisa mengkondisikan pikiran kita, mengkondisikan hati kita untuk bisa bertilawah, bisa berzikir atau sholat sepanjang malam, sehingga kemungkinan karena kita dalam kondisi terjaga saat malam, ketika Lailatul Qadar turun kita bisa menjumpainya, dan kita termasuk kategori orang-orang yang menjalankan atau mendapatkan pahala 83 tahun sekian bulan, alias khairu min alfi syahrin. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siapa saja yang memang punya niat dan punya motivasi yang kuat untuk bisa menggapainya. Kita berdoa dari sekarang, semoga kita bisa diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar itu sendiri. Walaupun kita sudah berdoa keras, kalau Allah belum mengendaki, belum tentu kita akan menjumpai malam yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua. Kalau di Pantura punya kebiasaan malam-malam, mulai malam 17 itu para jemaah berduyun-duyun datang ke masjid untuk sholat hajat. Bahkan ada dibilang sholat yang bacaannya subhanallah sampai berapa ratus kali, sehingga dalam satu sholat itu bisa menghabiskan waktu minimal 30 menit sampai 1 jam. Harapannya saat Lailatul Qadar turun, para jamaah dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemungkinan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih besar daripada kita menghabiskan waktu dengan tidur di rumah atau mungkin tidur di masjid. Walaupun tidur di masjid insya Allah juga ada kebaikan selama diniatkan untuk itikaf untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan bagi saya pribadi dan juga bagi sahabat Brownies Cinta semuanya. Semoga kita senantiasa termotivasi, kita senantiasa punya niat yang tinggi untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Salah satu caranya adalah kita mulai sekarang siapkan untuk beritikaf di masjid terdekat dengan kita. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.